Ya, oke. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Ya, selamat datang di konten baru gua. Dan untuk kali ini ya, gue bereksperimen lagi dengan konten di YouTube ya, di YouTube atau IG gue nggak tahu. Yang jelas gue bakal upload di YouTube ya. Dan ini nama kontennya ngobrol sambil ngegame gitu. Dimana gue berusaha untuk mengobrolkan bermacam-macam hal apa yang gue alamin tapi gue sambil ngegame, dimana ini tuh sebenarnya udah ada reviewer film ya yang bikin konten serupa biar ya filmnya tetap dapat, dia tetap main game gitu. Dan dan kali ini di episode pertama gue mencoba untuk ya ngobrolin soal Captain America Brave New World sambil gue main main FC 25 gitu. Dan kenapa gue memilih Captain America Brave New World sama EFC 25? Sebenarnya nggak ada alasan filosofisnya. Gue cuman karena gue kalau Captain America Brave New World karena gue baru nonton tadi banget ya. Dan FC 25 karena gue pengen ya udah main aja gitu. gak ada gak ada alasan filosofis gitu. Sama gue mau ya coba-coba aja gitu di sini. Nah, singkatnya, ini gue sambil ngomongin si Captain America Brave New World ya. Brave New World ini dia cerita soal si Sam Wilson ya, yang sekarang ambil mentalnya Captain America. Dan dia ini ya diminta dia tuh harus berusaha untuk ya ngebantu presiden baru Amerika namanya Thaddeus Ross. Itu tuh dia tuh adversary-nya si Hulk ya, dulu banget di MCU awal-awal. Dan nongol lagi di Civil War terakhir kalau nggak salah ya. Civil War sama kayaknya Civil War deh. Dan dia tuh si Sam Wilson ini Sam Wilson Brave New World ini dia berlatar ya beberapa bulan atau beberapa tahun ya, gue lupa, setelah series Falcon and Winter Soldier gitu. Yang yang dia tuh salah satu series yang nge-push ini Disney Plus Hotstar gitu. Ya, gue langsung main aja deh. Ya, overall yang gue experience dari si Captain America Brave New World, gue tuh seneng. Kenapa seneng? Karena ini karena gue tuh sebenarnya capek ya dengan MCU yang dia tuh udah core core membernya udah pada hilang, diganti sama yang lama-lama. Kayak sebenarnya Sam Wilson ini dia diganti ya, ngeganti Captain America gitu kan. Dan dengan ada karakter baru, terus multiverse yang makin jelimet lah, pusing gue ngikutinnya gitu kan. Nah, si Brave New World ini dia ya udah fokus ke bumi aja. Fokus ke bumi aja. Terus fokus ke bumi aja dengan ya politik gitu. Dimana itu yang gue demen dari Captain America gitu loh. Captain America iya. Dan ya udah kita disorotin gimana si Sam Wilson berusaha lagi mengembrace dirinya sebagai Captain America. Karena di Falcon and Winter Soldier tuh dia dia masih berkonflik ya, tapi di akhirnya dia resolve mau. Tapi kan belum kelihatan lah actionnya dia sebagai Captain America, yang berbeda banget juga dengan Steve Rogers yang dia tuh super soldier lah essentially. Tapi si Sam Wilson ya udah
dia manusia biasa. Dan ya kita lihat gitu dimana tektokannya gitu kan. Kalau di Captain America yang dulu itu tektokannya antara Steve Rogers atau sama Bucky, atau yang itu apa namanya sama Sam Wilson ya. Dan si Brave New World ini dia berusaha menghadirkan dynamic baru dengan Sam Wilson sama Joaquin Torres yang dia tuh apa namanya sebenarnya udah kelihatan dari Falcon and Winter Soldier gitu. Dan di sini disorot lagi dan itu seger menurut gue. Jadi ada kayak pairing baru gitu. Terus abis itu ya ini gue sambil main ya. Itu tuh apa namanya apa sih? Oh iya ini ada yang salah. Bentar gue ganti dulu. Pantesan ganti sliding sebentar. Apa namanya lanjut lagi apa terus tuh Brave New World ini dia akhirnya semacam apa namanya ngasih excuse ke film yang apa namanya yang dulu tuh kita kira nggak penting gitu, ngasih excuse buat film itu tuh eksis yang sebenarnya plus minus ya gitu. Plus minus juga kayak apa namanya yang gue kaget itu tuh si apa namanya ini Brave New World dia tuh gue enggak lagi ya. Brave New World ini dia ini semacam orang-orang tuh sebenarnya kalau gue ini ya gue nyelam di internet dari beberapa waktu lalu itu tuh nunggu banget sequelnya sequelnya Incredible Hulk lebih tepatnya, karena apa namanya cuman dia doang nih si Bruce Banner doang yang nggak punya solo film ya, solo film setelah dia diperanin sama Mark Ruffalo gitu kan. Terakhir ya udah The Incredible Hulk yang itu tuh dia tahun 2008 dan itu udah lama banget kan. Udah lama banget itu tuh apa namanya pokoknya film-film MCU awal itu tuh gak kayak sekarang ya yang pokoknya setahun sekali tuh ada gitu. Kalau dulu tuh kayak apa namanya 2008 tuh Iron Man, terus ada Incredible Hulk, terus habis itu ada Thor gitu kan. Ada Thor, salah Iron Man 2 dulu baru Thor gitu kan. Baru Thor, ada Captain America versus Avenger, habis itu The Avenger ya. Baru ada The Avenger gitu kan. Itu tuh masih gak ribet-ribet multiverse gitu. Paling lawannya alien gitu aja udah. Itu aja. Dan si Brave New World ini ya udah fokus ke Earth aja gitu. Fokus ke Earth dengan ya segala dinamika politiknya yang bikin ternyata apa namanya konflik politik tuh lebih seru daripada berantem doang. Dan si villainnya juga apa namanya si villainnya bukan yang itu ya apa namanya bukan yang jago banget, bukan yang ya secara fisik jago, tapi dia tuh yang secara intelijen, yang dia tuh ya udah cocok aja buat lawan si Wilson yang dia tuh apa namanya diplomasinya oke, tapi dia forte-nya bukan di situ, forte-nya dia tuh di lapangan, dilawan dengan apa namanya villain yang dia tuh punya kecerdasan super gitu. Dan ini juga apa namanya si villain ini dia ada kaitannya dengan The Incredible Hulk gitu kan. The Incredible Hulk yang dulu tuh apa namanya yang hampir gak ada ininya, hampir gak ada sambungannya lagi. Kita harus nunggu berapa tuh 17 tahun buat si Incredible Hulk nih ada maknanya gitu. Itu Incredible Hulk ada ya
semacam pseudo lanjutannya gitu. Bukan ini ya, apa namanya sih? Bukan berarti Brave New World nih dia beneran sequelnya Incredible Hulk, bukan. Dia masih apa namanya? Dia sequel Captain America yang dia tuh ya pakai beberapa karakter penting di The Incredible Hulk gitu. Jadi kayak kita tuh ada harapan gitu. Apa namanya? Karena ini ngobrolin A Brave New World juga, gue mungkin ini ya, apa namanya, akan spoiler ya. Akan spoiler karena memang possibilitiesnya dengan adanya si Brave New World itu jadi gede gitu. Jadi gede dan dia tuh nyentil beberapa film yang ya tadi gue bilang kan kita kira gak bakal dibahas lagi nih gitu. Ternyata dibahas. Beh, halan lagi. Gitu kayak apa namanya. Dan karena itu juga sebelum sampai gue bahas spoilernya, nggak tau gue bahas spoiler apa enggak ya, kayaknya nggak usah deh. Nggak usah. Gue intinya ini sih apa namanya, jadi tuh si Brave New World ini dengan apa namanya, dengan plot yang ya udah simple gitu, bisa dibilang simple kalau dibanding MCU yang lain yang jelimet gitu, jelimet. Jadi tuh ini tuh masih enak banget diikutin gitu, masih enak banget, masih enak banget walaupun kalau mau full experience ya menikmati plotnya secara utuh, lu harus nonton beberapa film-film MCU kebelakangan. Bahkan yang di phase 1 yang di awal-awal banget tahun 2008 gitu. Dan itu sebenarnya entah itu hal yang bagus atau buruk gitu, itu tergantung lu pada ya. Tapi menurut gue ya apa namanya, jadi agak nggak ramah ya buat penonton baru gitu. Tapi untungnya tadi gue nonton itu sepertinya udah ini ya apa namanya, udah cukup familiar walaupun gue masih kayak samar-samar denger siapa Steve Rogers gitu, saking nggak taunya gitu. Saking nggak taunya atau gimana gitu, siapa tuh Steve Rogers, bu. Tapi ya itu ya apa namanya, kalau dia siap nggak tahu siapa itu Steve Rogers berarti kayaknya nggak nonton MCU dia, cuman kayak yang baru-baru doang gitu, atau mungkin Loki, model-modelan Loki gitu. Apa namanya ya, overall untuk gua ya bisa bervariasi, bisa bagus apa enggak, si Brave New World ini dia bagus buat lu yang demen dengan ya drama politik gitu kan, drama action bertema politik gitu. Actionnya tetap bagus, gue bilang actionnya tetap bagus. Ngingetin gue sama The Winter Soldier gitu, The Winter Soldier yang dia tuh bela dirinya beneran di highlight tuh gitu. The Winter Soldier yang dia keluarnya 2014 lalu gitu. Oke, goal. The Winter Soldier yang ya bisa dibilang salah satu film MCU favorit gue di phase 2 ya itu ya. Itu masih phase 2 tuh. Masih awal-awal MCU belum nyentuh multiverse tuh. Masih ya udah fokus di Earth aja. Gitu kan. Dan apa namanya, untuk abis ini gue bakal mencoba untuk ya memberitahu apa namanya, karena tadi gue bilang ini tuh MCU tuh Brave New World ini dia perlu nonton film-film MCU sebelumnya buat kita tuh bisa relate dengan plotnya, bisa paham lah dengan ini karakternya siapa, plotnya kok ada begini, ini itu gitu. Nah itu tuh gue kasih deh beberapa judul yang sepertinya menurut gue perlu lu tonton kalau mau dapat full experience dari ceritanya sih Brave New World gitu. Mungkin yang pertama ada The Incredible Hulk yang jelas. Karena kenapa gue menyarankan ini? Karena
ada karakter-karakter penting, karakter-karakter penting yang ada di Captain America Brave New World itu tuh sebagian besar munculnya pertama dan kayaknya muncul sekali gitu. Dia tuh di The Incredible Hulk gitu, kayak Thaddeus Ross ya. Yang dulu tuh diperanin sama almarhum ini ya, mendiang William Hurt yang sekarang diganti sama Harrison Ford ya. Apa namanya? Han Solo. Han Solo kan udah nggak ada tuh di Star Wars, dia pindah ke Marvel gitu. Pindah ke Marvel. Terus ada si apa namanya Samuel Stearns yang dia tuh apa namanya karakter sampingan banget tuh. Dia tuh minor banget di apa namanya Samuel Stearns. Kayaknya di Falcon and Winter Soldier dia ada nongol deh. Tapi dia kayak dikit banget. Aduh. Samuel Stearns. Samuel Stearns ada nggak ya? Kayaknya ada, tapi kecil banget gitu kan. Samuel Stearns, Thaddeus Ross. Sama sama ini ya, apa namanya? Ini kan ceritanya si Thaddeus Ross itu kan dia jadi presiden baru ya di Amerikanya MCU gitu kan. Di Amerika. Nah, itu tuh dia banyak nyentil apa namanya kejadian penting di The Incredible Hulk gitu kan. Kayak si ada yang apa namanya ada Abomination gitu kan. Ada Abomination sama apa namanya berantemnya Hulk sama Abomination yang ngancurin setengah Harlem gitu kan di tahun 2008 gitu. Dan itu tuh ditemuinnya lu bakal tahu konteksnya ketika lu nonton Incredible Hulk gitu kan. Ternyata sepenting itu gitu. Sepenting itu si apa namanya settingnya ceritanya di Incredible Hulk gitu. Terus abis itu yang kedua apa namanya ini gue nggak urut dari phase berapa ya, atau mau diurutin aja gitu. Tadi kan gue udah ini ya si Incredible Hulk gitu. Ini gue sambil nyerna ya. Incredible Hulk. Terus kayaknya gak usah urut deh. Itu yang kedua yang jelas. Falcon and Winter Soldier. Itu penting. Kenapa penting? Karena kan ini ceritanya apa namanya? Yang jadi Captain America bukan Steve Rogers lagi, tapi Sam Wilson. Nah, sebelum lu pada apa namanya kayak lu kok Captain Amerikanya Sam Wilson? Nah, lu nonton dulu Falcon and Winter Soldier gitu. Kenapa si sejak kapan lah Sam Wilson ini kayak dianggap sebagai ini Captain America. Nah, itu di situ gitu kan. Di series itu ya, itu bukan film, series. Dan dia mini series kayaknya nggak antara 6 sampai 8 episode deh. Jadi singkat banget. Walaupun satu episodenya itu kayaknya hampir sejam ya gitu. Jadi lu perlu nonton itu. Itu kan. Terus yang ketiga ini ada apa ya? Eternals ya. Eternals mungkin kalau lu yang belum tahu, gue lupa di phase berapa. Kayaknya phase 4 deh. Phase 4 itu tuh dia bawa beberapa karakter baru. Satu kelompok namanya Eternals gitu kan. Eternals yang dia tuh semacam alien ya. Alien yang dia tuh ini sudah ada di peradaban manusia sejak zaman prasejarah gitu. Jadi dikisahkannya si penemuan manusia itu tuh didampingin sama orang-orang dari Eternals itu gitu kan. Dan dan konflik yang ada di Eternals itu ternyata gua kira udah lewat aja gitu, nggak dianggap. Ternyata dibawa nih sama
dibawa di dalam Brave New World yang ngebentuk konflik ya, bukan konflik inti sih sebenarnya, konflik besar gitu, bukan inti tapi besar gitu kan. Gimana sih, besar tapi bukan inti gitu, jadi dia tuh gede gitu kan, gede yang semacam jadi dorongan adanya si kenapa Ross begini, Ross begitu. Terus ada perdana menterinya negara lain juga, perdana menteri pemimpin negara lain itu kan. Nah, itu tuh ada kaitannya sama si Eternals gitu. Terutama di endingnya gitu. Yang gua kira ya udah cuman lewat aja. Ternyata sepenting itu. Dan dan dengan adanya Eternals itu semacam ngasih origin baru. Origin baru terkait ya satu zat penting lah. Satu zat penting yang ada di MCU gitu. Sebagai, kalau di Brave New World-nya, ini gue rada spoiler, itu tuh ditujukan ya untuk mengganti eksistensi vibranium yang dia tuh ya udah dikuasain sama Wakanda. Jadi dengan adanya satu zat yang dia tuh muncul karena konflik di Eternals, itu tuh jadi ini membuka possibilities baru dengan ya satu faction yang satu faction di Marvel yang dulu tuh dipegang Fox gitu kan. Itu dipegang Fox, dan salah satu prominent karakternya itu ada karena karena adanya Eternals gitu. Jadi bakal gede banget nih possibilitiesnya ini MCU gitu. Di Phase 5 kan belum kelar ya, nggak tahu nih Phase 5 nih bakal gimana. Bukan, Phase 5 akhirnya bakal gimana. Kita tinggal nunggu aja ya si Thunderbolts 6 ini gitu kan. Thunderbolts 6 ini gimana? Thunderbolts 6, Thunderbolts bintang maksud gue. Gitu. Nah, itu tuh ternyata oh iya, sorry, gue ngelantur tadi. Si Brave New World ini dia semacam ngasih ngasih hint ke Thunderbolts besok gitu. Thunderbolts besok, dan ya udah gue mention aja. Mungkin ada ada kaitannya sama X-Men ya. Kenapa X-Men? Ya, mungkin lu tonton aja dah gitu. Tapi itu terkait sama Eternals gitu. Tapi tadi udah gue kasih tahu sih, ada zat penting gitu kan, yang ada kaitannya sama salah satu anggota X-Men, yang mungkin munculnya dia gara-gara ya salah satunya Brave New World gitu. Mungkin setelah Brave New World bisa jadi dimunculin beneran tuh si karakter gitu kan, entah dia di recast atau enggak gitu. Yang sebenarnya udah muncul juga sih di satu film MCU Phase 5 yang menurut gua nggak terlalu penting ya, kayak hampir nggak ada esensinya gitu, cuman kayak ya ngeramain aja. Oh, ini kita karakter punya Fox, sudah kita take over nih, kita ambil gitu. Tapi ya itu ya, berarti intinya ya, kalau lu emang mau experience, mau menikmati si Brave New World dengan pengalaman penuh story-nya, lu tuh perlu nonton 3 ya. Perlu nonton 3. Tapi itu udah perlu nonton 3. Yang pertama Incredible Hulk. Yang kedua Falcon and Winter Soldier, sama yang ketiga Eternals. Itu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi, lu nonton dari awal gitu. Entah itu ada kaitannya apa enggak, tapi coba deh. Lu bakal ketika lu nonton 3 itu, pengalaman lu nonton Brave New World itu kerasa rewarding banget. Oh, ini muncul di sini loh gitu. Oh, ini muncul di Eternals. Oh, ini dari Incredible Hulk gitu. Jadi kayak gue
puas gitu. Wah, gue udah ngikutin MCU dari awal banget. Gue kira ini sia-sia, ternyata gak masuk. Ternyata ini dipakai kan tontonan tontonannya ada ini juga gitu kan, ada kaitannya ternyata sama si film ini. Jadi kayak gue tidak sia-sia menonton ini semua gitu kan. Jadi kayak ya udah, bukan satu film yang udah ada aja gitu buat nambahin karakter aja, ngenalin, ternyata emang berguna gitu. Jadi ya itu saran gue, kalau emang lu mau menikmati Brave New World, tonton 3 itu. Dan oh iya, sama ekspektasinya, lu jangan berekspek ini film bakal multiversal gitu. Gak sama sekali. Ini dia ya udah full fokus di Earth, dengan konfliknya ini si Captain America yang baru ya, Sam Wilson, sama beberapa faction yang beberapa orang, bukan faction ya, beberapa orang yang ada di pemerintahan gitu. Beberapa orang yang ada di pemerintahan gitu kan. Dan apa ya? Dan apa lagi? Dan ya udah, lu expect-nya lu bakal dapet drama, action yang dia tuh temanya politik banget. Dan itu jauh lebih simpel gitu kan. Jadi nggak bakal jelimet, harusnya tuh nggak bakal pusing lu pada gitu kan. Yakin gue, ini film enteng banget gitu. Enteng banget karena ya udah, tidak ada universe lain yang dilibatkan. Ini cuman di Earth 616 gitu. Dan ya, overall gue puas nonton itu ya, dengan action ala Captain America yang akhirnya fokus ke bela diri tuh. Gue kangen banget itu, gue kangen banget sama apa yang dibawa di Winter Soldier, dan Brave New World bisa ngebawa ini. Dan sebenarnya Falcon and Winter Soldier kemarin juga bawa itu gitu kan, makanya gue demen gitu. Dan ya nggak ada power yang magical gitu kan, nggak ada gitu kan. Ininya tuh konflik politik banget gitu, politik banget, kita dibawa, wah konspirasi apa nih gitu. Temen gue, ini kenapa sih Foden? Kayaknya udah mau habis. Ngapa sih, udah serang aja. Foden golin lah. Tidak gol. Oh belum. Oh KDB. Ya intinya begitu. Kalau lu demen sama, kalau lu demen film-film yang ada di lininya Captain America kayak The First Avenger, Winter Soldier, Civil War, sama lu demen Falcon and Winter Soldier, rasanya gampang kalau gue bilang kalau lu bakal demen ini, bakal demen si Brave New World gitu. Oke, udah selesai ternyata gamenya. Dan karena udah selesai, dan kayaknya itu aja pembahasan gue soal si Captain America Brave New World. Kalau emang lu demen MCU dan ya nggak pengen nyari yang ya udah MCU, dan nggak terlalu demen yang multiverse jimat lalala gitu, Brave New World akan bikin lu puas. Dan ditambah dengan lu nonton 3 tontonan MCU kayak Incredible Hulk, Eternals, sama Falcon and Winter Soldier, rasanya story yang lu experience, lu nikmatin di bioskop gitu, lu akan merasa rewarded di situ, karena lu jadi paham, jadi goes full circle lah gitu. Itu ya. Oke, gitu aja dari gua. Thank you buat yang udah nonton ya. Mau itu pagi, siang, malam. Ini gue record malam ya, tengah malam nih. Gue sambil nunggu orang ya.
nunggu pasangan gue sebenarnya buat gue jemput nanti. Ya kita gue harap ini gue harap ini banyak yang nonton, dan ya kita ketemu lagi di konten berikutnya kalau banyak yang nonton. Kalau ada yang kalau lu ada komentar soal konten gue ini gue masih eksperimen. Gue masih banyak banget eksperimen di konten. Tolong komentar. Kalau lu demen, like aja, dan kita ketemu lagi. Oke, thank you semuanya.